Baik, shalom Bapak Ibu semua. Pagi hari ini kembali kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Mari satukan hati kita, bersyukur buat segala kemurahan yang Tuhan beri kepada setiap kita. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh kembali datang untuk menyembah Engkau. Allah yang dahsyat, Allah yang menolong kami untuk kami berubah, hingga hidup kami bukan lagi dikuasai oleh daging, tapi ada Kristus yang selalu menerangi hidup kami. Ada Kristus dalam hidup kami. Setiap orang boleh mengenal Engkau lewat hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau setia, Engkau menuntun kami. Kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita datang dengan kerendahan hati. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Allah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah
kebaikan-Mu selalu nyata di hidupku. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah, sungguh Kau baik, teramat baik Tuhan. Kau setia, Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik. Mari ucapkan terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Kau setia. Kami menyembah, bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Kau curahkan Roh Kudus buat setiap kami. Engkau datangkan kebaikan buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Kau teramat baik Tuhan Yesus. Segala kebaikan
Yesus, Yesus, seperti ruh saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Oh Tuhan Yesus, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Oh hanya Engkau, hanya Engkau, Yes Jesus, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh sayang haus, rindu aliran sungaimu. Amin. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh hanya Engkau, hanya Engkau, oh pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya
hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, amin, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sorak-sorai bagalah kita. Terima kasih Tuhan, biar kasih-Mu mengalir pagi ini. Haleluya. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya.
Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi
Terima kasih kami boleh menyembah Engkau, merasakan hadirat-Mu di rumah-rumah kami. Dan saat ini kami satu hati Tuhan, naikkan doa-doa syafaat kami. Nanti dengan kasih Bapak Pendeta Victor yang akan pimpin doa syafaat kita pagi hari ini. Pagi ini kami kembali datang kepadamu dengan ucapan syukur karena Engkau telah terbukti di dalam hidup kami, di dalam pelayanan kami. Engkau sungguh hebat, sungguh dahsyat dan sungguh baik di dalam hidup ini Tuhan. Kami juga percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu akan selalu ada dan selalu ada di dalam hidup ini. Oleh sebab itu pagi hari ini kami bersama-sama hamba-hamba Tuhan yang ada, kami bersahati, kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang ada di desa-desa, yang ada di gunung-gunung, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang ada di dalam misi-misi, bahkan misi khusus untuk menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan yang akan selalu terus memperlengkapi hamba-hamba-Mu ini dengan kuat kuasa-Mu, sertai dengan mujizat-mujizat Tuhan. Bahkan kalau ada kuasa-kuasa yang menentang, kuasa-kuasa yang akan menggagalkan, biarlah kuasa Tuhan sendiri yang akan membungkam semua itu dan menyatakan kemuliaan-Mu bagi setiap tantangan yang ada. Oleh karena itu Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini ada di dalam pergumulan masalah ekonomi, masalah kebutuhan hidup sehari-hari, mari kiranya Tuhan yang akan menaruh dengan limpahnya belas kasihan-Mu, biar Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang mengadakan segala kebutuhan, keperluan hidup semua hamba-hamba Tuhan yang ada, sehingga mereka boleh melayani dengan hati yang terfokus untuk kerajaan Allah. Maka akan selalu semangat untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang ada ke dalam tangan Tuhan. Ya, kami juga berdoa buat semua hamba-hamba Tuhan yang ada di kota-kota, biarlah hamba-hamba Tuhan yang di kota-kota pun akan semakin bersinergi, saling membangun, saling bersatu dengan yang lain, bahkan dari segala interdominasi gereja. Biarlah gereja-gereja yang ada di negeri ini Tuhan akan tetap menjalin kebersamaan, menjalin kesatuan untuk meninggikan nama Kristus di negeri ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami juga berdoa buat PPH TGT secara khususnya. Biarlah hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya akan senantiasa dilawat, diberkati oleh Tuhan dengan ajaib, dan juga heran. Dan juga pemimpin-pemimpin yang ada di PPH TGT ini pun kiranya Tuhan yang akan memakai hamba-hamba-Mu ini dengan hebat, semakin dahsyat dan heran. Dalam segala pelayanan, kepemimpinannya itu akan turun sampai ke bawah, dan kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa hamba-Mu. Biarlah seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di negeri ini diberkati, dilawat dan diurapi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan di Prata, senang sekali rasanya pagi ini bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu, beberapa hari ini kita sudah mengikuti doa 10 hari, banyak yang sudah kita dapatkan, kita berkati, dan saya berdoa Anda semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Anda mengalami lawatan Tuhan, dan Roh Kudus menjamah hidup Anda secara pribadi. Karena ketika Anda berjumpa dengan Roh Kudus, maka
hidup Anda akan diubahkan. Hidup Anda akan diubahkan. Ketika Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka hidupmu akan dituntun oleh Tuhan, oleh Roh Tuhan. Dan hidup Anda akan menghasilkan buah-buah roh. Menghasilkan buah roh. Kita sudah banyak belajar hari-hari kemarin buah-buah roh yang teman-teman sampaikan ya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar buah roh yang terakhir ya. Penguasaan diri. Apa itu buah roh? Mari kita baca di dalam Galatia 16 ayat 5, Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-25. Begini firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi diri dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu perjamulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Bapak Ibu yang terkasih, kita kemarin sudah belajar tentang kasih, tentang sukacita, tentang damai sejahtera, tentang kesabaran, tentang kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Hari ini kita akan belajar tentang penguasaan diri, saudaraku. Menguasai diri dari apa? Menguasai diri dari apa, Bapak Ibu ya? Menguasai diri dari keinginan daging kita. Keinginan daging kita. Ya, seperti yang tadi kita sudah baca di atas, keinginan-keinginan daging. Ya, banyak di situ disebutkan. Ya, di ayat yang ke-19 tadi ya, keinginan daging, percabulan ya. Apa itu percabulan? Sebenarnya ya suka hal-hal yang porno, atau mungkin melihat sesuatu langsung jatuh cinta ya, orang melihat orang yang cantik atau ganteng langsung lupa segala-galanya ya, mengejar, lupa anak istri, lupa suami, lupa pekerjaan, semua ditinggal ya. Bahkan lebih parah, istri orang lain mungkin dia pinginin juga ya. Itu keinginan daging, saudaraku. Ya, jangan mengejar hal-hal yang demikian. Kita harus bisa menguasai diri kita. Kita harus bisa menguasai diri kita ya. Apalagi kecemaran tadi disebutkan ya, suka mabuk, minuman keras mungkin ya, narkoba, mencemarkan diri dengan hal-hal yang tidak membangun dalam hidup Anda ya, ditinggalkan. Hawa nafsu ya, kalau sudah pengen, keinginan harus diwujudkan, harus dilaksanakan ya. Apalagi hal-hal yang negatif, Bapak Ibu ya, kendalikan diri Anda. Kendalikan diri Anda, kuasai diri Anda ya. Banyak tadi disebutkan penyembahan berhala ya, Mas. Penyembahan berhala, saudaraku. Jadi roh mistis ya, nenek moyang, mencari pertolongan dari dukun. Nah, kalau sakit tidak nyari Tuhan tapi nyari dukun ya, mungkin datang ke kuburan minta berkah ya, minta kekayaan, minta kesembuhan, keselamatan.
Roh-roh yang seperti itu yang harus kita tinggalkan ya. Harus kita tinggalkan. Kita harus bertobat, saudaraku. Dulu waktu saya kecil, saya masih ingat sekali. Jadi di rumah mbah saya itu, di kamar khusus itu pasti disiapkan begitu, sesajen ya, sebelum beliau bertobat disiapkan sesajen seperti itu ya. Jadi setiap saat itu disembayangin gitu. Saya masih ingat banget itu. Ya, tapi setelah beliau bertobat mengenal Tuhan, ya hal itu ditinggalkan, saudara. Karena hal itu tidak berguna. Tidak berguna buat hidup kita, ya. Buat roh kita. Ya, jadi jangan selalu mencari ke sana, tapi kendalikan dirimu, kuasai dirimu. Carilah hal-hal yang positif ya. Dikatakan lagi ada sihir ya, mungkin orang masih suka nenun orang, ngirim santet. Saudaraku, itu tidak bagus untuk dilakukan, itu melanggar apa yang Tuhan sudah perintahkan ya. Perseteruan, perisian iri hati, mungkin dengan saudara kita, dengan teman sepelayanan kita, dengan teman bisnis kita ya. Saling bertengkar satu dengan yang lain, tidak menghargai satu dengan yang lain. Yang lain apa? Amarah, ya, sukanya marah-marah. Hal yang sepele bisa jadi besar ya. Apalagi yang besar bisa jadi luar biasa ya. Sedikit-sedikit ada apa-apa yang tidak cocok di hati, marah, meluap-luap, meledak-ledak. Nah, itu harus kita kuasai, saudaraku ya. Harus bisa kita kontrol ya. Mungkin ya ini pengalaman pribadi saya sih, menurut teman-teman katanya saya itu orangnya sabar, tidak gampang marah. Tapi nggak tahu ya, itu kan penilaian mereka ya. Tapi saya bersyukur, berarti saya sudah bisa menang di area ini ya. Jadi tidak gampang marah ya. Jadi belajar menguasai. Mungkin orang sudah membuli saya misalkan, atau mengejek saya misalkan. Saya tidak gampang terpancing, tidak gampang marah, saudaraku ya. Santai sajalah gitu ya. Nah, itu saya bersyukur sekali ya. Saya bukan orang yang langsung meledak-ledak marah segala macam, enggak. Santai saja aku ya. Belajar menguasai diri ya. Kadang ada orang yang marah, saudaraku. Yang marah itu kadang tidak bisa disembunyikan. Jadi kalau sudah marah itu kelihatan di depan orang ya. Langsung kelihatan dari wajahnya, dari raut mukanya itu, kejengkelannya itu sudah langsung ditunjukkan, gak bisa disembunyikan. Nah, kita harus bisa kendalikan, saudaraku ya. Semarah-marahnya kita, belajarlah untuk bisa meredam itu ya. Tidak menunjukkan itu di depan umum ya. Mungkin dari raut wajah kita, dari perkataan kita ya. Jadi belajar menguasai diri, mengontrol diri ya. Mengontrol diri, minta Roh Kudus menuntun hidupmu, saudaraku ya. Yang lain apa? Mementingkan diri sendiri ya, selalu pengen menang sendiri, selalu mau enak sendiri, tidak mau berbagi ya. Apa-apa pokoknya saya yang harus utama. Nah, ini keinginan daging kita ya, jangan diturutin, saudaraku. Keinginan seperti itu ya. Suka kalau orang lain sakit ya, suka kalau orang lain celaka. Kalau lagi marah ya toh, membalasnya itu sampai seolah sampai orang itu benar-benar dibikin tidak berdaya, saudaraku ya. Dibikin sampai istilahnya orang itu celaka gitu. Nah, itu harus dikendalikan, saudaraku ya. Ketika disakiti ya, jangan marah sampai berlebihan ya. Belajar mengendalikan, jangan membalas kalau bisa
diusahakan, ya. Belajar, saudaraku. Kalau tidak pernah belajar mengendalikan, kita tidak akan menang dalam area ini. Kita harus bisa menguasai diri kita, ya. Percederaan, roh-roh pemecah, ya, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan lain sebagainya. Jadi marah harus kita kendalikan. Kita harus bisa menguasai diri kita. Ini hal yang paling sulit. Tidak semua orang bisa melakukan penguasaan diri dengan baik, saudara. Apalagi ketika kita dalam tekanan, maka kita diuji. Sampai seberapa kita bisa menguasai diri kita. Iya. Nah, mengapa kita harus menguasai diri kita, saudaraku? Mengapa kita harus menguasai diri kita? Supaya kita tidak melukai orang lain, saudaraku, ya. Melukai orang lain, ya, ketika kita sedang marah, emosi kita cenderung perkataan yang kita lontarkan, yang kita keluarkan itu cenderung akan melukai orang lain, ya. Karena mungkin itu luapan isi hati kita, ya. Jadi unek-unek kita, jadi yang sakit itu yang keluar, makanya itu yang melukai. Ya, jadi usahakanlah menguasai diri kita. Ya, ketika kita bercanda dengan teman-teman, ya. Mari belajar mengontrol, saudaraku, supaya teman-teman tidak tersakiti dengan apa yang kita lakukan. Mungkin menghina mereka dengan fisik mereka yang kurang, atau kejelekan mereka, ya, atau sifat-sifat mereka, ya. Nah, itu harus kita kendalikan, saudaraku. Kalau kita tidak mau disakiti orang lain, maka belajarlah untuk tidak menyakiti orang lain. Kalau kita mau dihargai orang lain, belajarlah untuk menghargai orang lain. Ya, jadi kita harus kuasai diri kita supaya apa? Supaya orang lain tidak terluka dengan kita. Orang lain nyaman dekat dengan kita. Orang lain itu seneng kalau kumpul sama kita. Saudaraku, ya, ini pengalaman pribadi Pak Tongki tadi yang main musik itu, orangnya suka bercanda, saudaraku. Jadi kalau kumpul sama Pak Tongki, walaupun suka bercanda, kadang jelekit gitu kalau bahasa orang Jawa, ya, tapi kita merasa nggak tersinggung karena mungkin maksudnya tidak seperti itu. Ya, jadi belajarlah untuk menguasai diri kita, ya. Jangan merendahkan orang lain. Ketika Anda tidak mau dipandang rendah, jangan merendahkan orang lain. Hargailah orang lain. Ya, kuasai diri Anda, jaga perkataan Anda, jaga lidah Anda. Ya, kita harus tenggang rasa sama orang lain. Jadi kalau marahlah jika Anda marah, ya, jangan sampai marah itu membuat Anda berdosa, saudaraku. Ya, jangan membuat Anda berdosa ketika Anda marah dengan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain, ya, karena yang keluar dari mulut itu meluap dari hati, saudaraku. Kuasai diri Anda, kuasai diri Anda, kuasai diri Anda, ya, kuasai diri Anda, saudaraku. Ya, yang kedua, mengapa kita harus menguasai diri kita? Supaya hidup kita selalu dalam tuntunan Roh. Kalau kita dituntun Roh, maka hidup kita akan mengalami terobosan, saudaraku. Hidup kita akan hidup di dalam Roh dan Tuhan hadir dalam hidup kita. Kita harus bisa mengendalikan daging kita, saudaraku. Karena kata firman, Roh itu penurut sebenarnya. Roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Makanya kita harus bisa mengendalikan daging kita. Ya, roh kita harus kuat. Jadi pagi ini
pagi ini kita belajar menguasai hidup kita. Kita kuasai kedagingan kita. Ya. Dalam Alkitab banyak, saudaraku, contoh tokoh-tokoh yang tidak bisa menguasai dirinya dan akhirnya justru jatuh dalam dosa. Ya, jatuh dalam dosa. Daud ketika melihat istri Uria mandi, ya tergoda dan akhirnya merancangkan yang jahat karena dia tidak bisa menguasai dirinya dari keinginan-keinginan dagingnya itu, saudara. Merancangkan yang jahat sampai suaminya harus dikirim ke medan perang, ditaruh di paling depan, ya, supaya tewas dan dia bisa mendapatkan Bathsheba. Nah, keinginan-keinginan daging seperti itu, saudaraku, harus kita kendalikan. Kita harus bisa menguasai diri kita. Harus bisa menguasai diri kita. Samson, saudaraku. Samson seorang yang luar biasa loh. Dia disertai Tuhan, diberi kekuatan yang luar biasa, dan akhirnya dia juga jatuh juga. Mari belajar dari tokoh-tokoh seperti itu, saudaraku. Belajar ya, supaya hidup kita tidak jatuh dalam keinginan daging yang akhirnya justru akan merugikan hidup kita. Ya. Nah, bagaimana caranya membangun penguasaan diri? Bagaimana caranya, saudaraku, kita membangun penguasaan diri dalam hidup kita? Tipsnya adalah lupakan apa yang ada di belakang kita. Lupakan apa yang terjadi di belakang atau masa lalu kita ya. Masa lalu jangan diingat lagi. Ingatlah hanya sebagai motivasi untuk lebih baik, saudaraku. Ya, lupakan. Belajar mengarah ke depan ya, untuk bisa lebih baik lagi. Ya, kalau kita sudah gagal di masa-masa lalu, mengontrol keinginan daging kita, ke depan kuasailah hidup Anda, bangun manusia roh Anda, keintiman Anda dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, maka hidup kita akan mengalami terobosan, saudaraku. Hidup kita pasti akan lebih baik lagi. Ya, lupakan, saudaraku. Yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah percaya bahwa kita itu bisa berubah, saudara. Kalau dulu kita merasa mungkin kita tidak bisa menguasai diri kita, mengontrol diri kita ya. Contohnya sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit menyalahkan orang lain, pengennya menang sendiri. Tapi ketika kita belajar dan minta tuntunan Roh Kudus itu yang sudah ada di dalam hidup kita itu, maka niscaya, saudaraku, kita akan bisa berubah. Percaya bahwa diri Anda bisa berubah, ya, pikiran-pikiran Anda bisa berubah menjadi hal yang lebih baik, saudara. Dan selanjutnya apa? Hindarilah cobaan, saudaraku. Kalau sudah tahu ya itu adalah kelemahan saya, itu adalah hal yang saya tidak bisa kuasai, maka hindarilah, saudaraku. Ya, jangan diterjang ketika sudah tahu itu hal yang tidak bisa Anda kuasai, Anda masih terjang. Itu akan sangat merugikan Anda. Anda tidak akan bisa keluar dari situ. Ya, ketika Anda sudah tahu itu akan menjuruskan Anda, hindari, saudaraku. Hindari, ya. Hindari. Nah, yang terakhir apa? Bergantung dengan kuasa Tuhan, minta tuntunan Roh Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam diri Anda untuk bisa membuat Anda menang, untuk Anda bisa menguasai diri Anda lebih lagi, ya, minta Roh Kudus menguasai total dalam hidupmu, maka Anda akan mengalami terobosan. Bapak Ibu Saudaraku, pagi hari ini mari kontrol hidupmu,
bangun hidupmu, ya, belajar supaya hidup kita bisa menjadi teladan, bisa menjadi serupa dengan Tuhan yang kita sembah. Kalau kita mengenal Tuhan lebih dekat, maka kita juga akan seperti Tuhan, mendekati dengan sifat-sifat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Ya, ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Kami menjadi seperti Engkau, Tuhan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, oh, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau, Yesus, oh, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau, Yesus. Kami ingin menjadi seperti Engkau, Tuhan. Mengikuti teladan-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami untuk bisa menguasai hidup kami, Tuhan, menguasai diri kami dari segala keinginan-keinginan daging kami, Tuhan, dari amarah-amarah kami yang tidak bisa terkontrol, Tuhan. Kami rindukan Tuhan menuntun hidup kami. Kami rindukan tuntunan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Berkarya Kudus dalam hidup kami. Biarlah hidup kami serupa dengan Engkau, Tuhan, sebagai teladan kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Mampukan kami, Tuhan. Mampukan kami, Tuhan. Mari jemaat Tuhan pagi ini minta kepada Tuhan, minta Roh Kudus menuntun hidupmu, saudara, menuntun hidupmu lebih lagi, lebih lagi. Oh, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan, Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat buat jemaat-Mu, boleh menjadi tuntunan bagi jemaat-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya.
Kita bersyukur di awal minggu ini kita belajar tentang buah roh, yaitu yang ke-9, penguasaan diri. Biarlah hidup kita boleh berbuah, kita bisa makin menguasai diri sepanjang minggu ini akan menjadi minggu yang luar biasa. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih kalau sepanjang berapa hari terakhir dalam satu pemberitaan kami sudah mendengar dari hamba-hambamu tentang buah roh, 9 rasa yang dirasakan. Biarlah itu muncul dalam hidup kami. Biarlah hidup kami semakin indah, memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, sehingga hidup kami bisa memuliakan Tuhan dan menjadi berkat buat orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, berkati semua sudah melayani hari ini, khususnya Bapak Agus yang telah share. Biarlah hidupnya makin naik level, makin dipakai dan diberkati Tuhan. Biar hidup kami semuanya semakin menguasai, dan minggu ini, minggu yang baru bersama Tuhan, di bulan yang baru, hidup kami akan semakin melihat kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami masuki hari dengan sukacita. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.